Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang paling baik yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah jadikan kita orang yang baik. Ketika Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dapat mengerjakan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dapat meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah karunia yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi nikmat yang terbaik bukan hanya sebatas kepada harta, bukan hanya sebatas kepada kekayaan, bukan hanya sebatas kepada jabatan yang kita dapatkan. Tapi kalau kita menjadi orang baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, akan kita salurkan pada tempat-tempat yang baik, pada tempat-tempat yang Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Begitu pula ketika Allah memberikan jabatan kepada kita dan kita adalah orang-orang yang baik, maka dengan jabatan tersebut kita mampu menolong agama Allah, kita mampu menguatkan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Tapi sekiranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata kita bukan orang-orang yang baik, apakah kita akan mampu mempertanggungjawabkan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka bersyukur kita kepada Allah ketika Allah menciptakan kita sebagai orang-orang yang baik di atas permukaan bumi ini. Banyak orang-orang yang kaya yang mereka jabatannya tinggi, tapi kadang-kadang mereka belum mampu berbuat untuk agama Allah. Banyak mereka dengan kekayaannya belum mampu menghilangkan kesusahan orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kadang-kadang dengan jabatannya mereka melakukan kezaliman, bukan menegakkan keadilan. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menjadikan kita orang yang baik, ini yang harus kita syukuri. Karena dengan kebaikan yang Allah berikan, saat ini kita mendapatkan ketenangan, saat ini kita mendapatkan kedamaian. Ibadah yang telah kita kerjakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak nasihat yang telah kita dapatkan dari para guru-guru kita, para abu-abu kita, para tengku-tengku kita selama bulan Ramadan, semata-mata untuk mengingatkan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang bermanfaat di atas permukaan bumi ini, menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridhanya Allah, semata-mata agar kita kembali kepada Allah. Allah panggil kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka nanti hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memanggil kita dengan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tak pernah ragu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil mereka dengan hati-hati yang tenang. Wahai hamba-hambaku, pulanglah engkau kepadaku dalam keadaan aku ridha kepada kalian. Masuklah kalian sebagai hambaku yang senantiasa menjalankan perintahku, dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah harapan dan cita-cita semua orang Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu mempertahankan nikmat yang telah Allah berikan ini? Bagaimana kita mampu menjaga nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan dengan segala keistimewaannya, dengan segala keagungan dan kemuliaannya, telah meninggalkan kita. Allah telah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berpuasa,
Bahkan Allah mempersiapkan dengan ibadah puasa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan mampu menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbuat baik sebagaimana di bulan Ramadan? Adakah salat yang kita kerjakan di bulan Ramadan mampu kita pertahankan di luar bulan Ramadan? Ketika azan berkumandang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua kita bergegas meninggalkan pekerjaan kita. Semua kita bergegas meninggalkan kesibukan kita. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang penting pun kita tinggalkan, mengingat keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Pada saat azan berkumandang, begitu banyak orang datang ke masjid. Kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana bulan Ramadan semua masjid-masjid yang ada di permukaan bumi ini dipenuhi oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari keridhaannya, yang senantiasa ingin mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah bulan Ramadan, azan masih tetap dikumandangkan. Masjid-masjid yang ada di permukaan bumi ini masih senantiasa dibuka luas untuk semua orang. Tidak terbatas kepada mereka-mereka yang hanya datang beribadah di bulan Ramadan, tapi diperuntukkan untuk siapa saja yang mendengarkan azan. Siapa saja yang mendengarkan azan maka diperuntukkan bagi mereka. Hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adakah kita mendengar azan? Adakah diri kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat? Maka kalau ada, inilah kesempatan kita untuk memperbaiki dan muhasabah serta menjadikan kita senantiasa menjadi konsisten dalam salat. Jangan tanyakan kenapa kita harus salat. Allah perintahkan kita salat. Jangan kita berfikir bahwasanya salat itu hanya sekedar gerakan untuk menyehatkan kita. Kalau nanti kita diajarkan oleh seseorang yang sehat, yang kuat, apakah salat yang kalian kerjakan akan kalian tinggalkan? Jadi kalau kita hari ini berfikir bahwasanya mengerjakan salat hanya sekedar untuk olahraga, karena memenuhi semua memenuhi gerakannya dari awal sampai dengan akhir, nanti kalau diajarkan oleh mereka-mereka yang ahli dalam bidang olahraga semua gerak-gerakan yang dapat menyehatkan kita, apakah kita lantas meninggalkan salat? Kita salat karena kita hambanya Allah. Kita salat karena kita mendirikan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat sebagai bagian kalian mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan mengajarkan kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa kita membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman, Al-Quran merupakan syariat, Al-Quran merupakan undang-undang bagi kehidupan kita. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran, yang tidak peduli kepada Al-Quran, maka hidupnya tidak akan pernah damai. Hidupnya akan penuh dengan kegalauan. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, maka Al-Quran adalah solusinya. Semua pekerjaan yang kita lakukan dapat masalah, baca Al-Quran. Di rumah kita punya masalah, baca Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Bahkan setingkat Sayyidina Umar ketika beliau belum memeluk agama Islam, begitu bencinya kepada Rasulullah.
begitu bencinya kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Namun setelah beliau mendengarkan ayat Al-Quran, beliau taubat. Beliau datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi orang terdepan dalam membela agama Allah. Maka Al-Quran ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa yang akan membimbing kehidupan kita. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan sahabat-sahabat kita, tapi Al-Quran yang akan membimbing kita. Maka kalau kita berpegang kepada Al-Quran, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengarahkan kita ke jalan yang baik. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita hidup sosial, bagaimana kita peduli dengan seseorang, dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai seorang nabi, beliau telah mempraktekkan amalan-amalan sosial yang itu menyebabkan beliau tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan amalan yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah diminta dan dituntut untuk mencontoh setiap perbuatan dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Meskipun kita hanya mampu sedikit, meskipun kita tidak mampu mengeluarkan yang banyak, tapi ketika ibadah, perbuatan yang kita kerjakan itu konsisten, maka ini lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendengarkan salah seorang syekh dari Suriah. Beliau selama 40 tahun lebih berada di Madinah. Kerjaannya sehari-hari adalah membagikan syai, membagikan teh dan kopi kepada seluruh jamaah yang datang beribadah kepada Allah. Selama 40 tahun beliau membagikan makanan dan minuman kepada seluruh jamaah yang sedang mengerjakan umrah, yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semuanya gratis tanpa diminta bayaran. Hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mendengar beliau telah meninggal. Beliau telah kembali ke Rabbnya. Beliau telah kembali ke pangkuan Tuhannya dalam umur 96 tahun. Yang kita perlu kita contoh adalah amalan, perbuatan konsisten yang beliau praktekkan di dalam kehidupannya. Padahal beliau hanya membagikan teh dan kopi saja, tapi ini beliau praktekkan selama 40 tahun. Dan begitu banyak orang yang mendoakan beliau agar ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa konsisten beribadah kepada Allah secara terus menerus, dia bukan beribadah hanya bulan Ramadan saja, karena bulan di sisi Allah bukan hanya bulan Ramadan, ada Syawal, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Maka orang-orang yang konsisten beribadah kepada Allah, Allah katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, turun kalian ke bumi, sampaikan kepada mereka yang beribadah secara terus menerus kepadaku, wa abshiru bil jannah, kabarkan kepada mereka kabar bahagia, bahwasanya bagi mereka surga, bahwasanya terhadap apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, terhadap kesabaran mereka dalam menjalankan perintah Allah, terhadap kesabaran mereka dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepada mereka bahwasannya bagi mereka surga sebagaimana yang telah aku janjikan kepada mereka.
Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menghadiri khatib sendiri dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah, bukan karena hanya bulan Ramadan, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hamba yang diciptakan. Hamba yang diciptakan oleh Allah. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadata. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk beribadah. Fala tal'ab, maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita melalaikan beribadah kepadanya. Wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab, dan aku pun telah membagi dan memberikan kepada hamba-hambaku rezeki kepada mereka, dan janganlah mereka bersusah payah untuk mencari rezeki tersebut karena semua rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk diri khatib dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin.